Indonesia ini sekarang tidak punya misbah, dia hanya punya miskah, dan zujajahnya kacau balau, mesti cacat. Ini negara cacat, bangsanya bisa menjadi cacat kalau diteruskan seperti ini. Yang disebut Indonesia sudah bukan asli Indonesia karena sudah dimasuki oleh berbagai macam kepentingan, nafsu, keserakahan, dan intervensi-intervensi, termasuk adu domba. Di dalam masyarakat kita sebenarnya tidak pernah ada adu domba, yang ada adalah Anda diadu domba. Densus saja itu ada 2 kelompok, dan itu lambat atau cepat itu akan ada pergolakan. Teroris yang ada di Indonesia sekarang, kelompok-kelompoknya juga ada 2 kelompok yang mereka bertentangan satu sama lain. Saya mempelajari semua peta-peta itu, dan saya sangat bersabar insya Allah sampai hari ini untuk tidak memanfaatkan apapun kecuali mempelajari peta demi untuk mencari cara untuk menyelamatkan semuanya satu sama lain. Indonesia ini jagoan pluralisme, jagoan rukun. Di Jombang itu ada gereja tertua di Pulau Jawa, dan tidak pernah terjadi konflik sedikit pun sekian abad lamanya. Jadi tidak benar kalau orang Islam di Indonesia tidak toleran, mereka sangat akomodatif. Kita diadu domba, Anda ini diadu domba supaya rapuh, supaya gampang dirampok. Maka satu-satunya pertahanan adalah Anda tidak menomorsatukan keduniaan, tapi menomorsatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Anda tidak bisa diadu domba. Jadi masalahnya bukan adu domba, masalahnya Anda jangan bisa diadu domba, karena adu domba akan terus menerus. Semua berita-berita yang di medsos itu aslinya 80% itu memang niat adu domba. Saya tidak bisa ngomong terang-terangan sampai ke tingkat yang teknis ya, tapi pokoknya awakmu nanti Maya belajar keseimbangan dan tidak akan terpancing untuk melakukan sesuatu yang curang, sesuatu yang sifatnya sepihak, sesuatu yang sifatnya tidak menguntungkan kebersamaan nasional kita bersama. Dan saya bersyukur Pak Dandim, bangsa Indonesia ini nasionalismenya itu tidak bisa dilunturkan oleh keadaan apapun. Melarato koyo apa itu nasionalis. Yang luntur itu makin ke atas, makin kelas menengah, makin elit, makin luntur. Tapi nek rakyatnya ojo khawatir, melarat kaya apa nek Indonesia dinyek iku berangkat. Cinta sama Indonesia, cinta sama Islam, cinta sama Kanjeng Nabi itu wis pol. Masih teler, masih mabuk. Ono wong ngenyek Kanjeng Nabi celurit. Masih pas teplek ya. Tapi nek Islam dinyek, Indonesia dinyek. Saya menemukan di banyak negara anak-anak kita, TKI, TKI, TKW, TKW, saya sangat mengagumi nasionalisme mereka. TNI itu nasionalismenya sudah sangat teruji sedemikian rupa dengan hidup yang sangat berat ya, mereka tetap nasionalis sejati, dan saya menjumpai banyak sekali tentara-tentara sejati. Mudah-mudahan itu akan makin menjadi soko guru dari tentara rakyat Indonesia, karena kita ini punya 5 pilar: rakyat, tentara dan polisi yang kedua, yang ketiga cendekiawan, nomor 4 kekuatan kebudayaan, nomor 5 kekuatan spiritual, agama dan adat istiadat. Waktu Pak Harto dulu yang berkuasa yang kedua, setelah reformasi yang berkuasa yang ketiga, yaitu kaum cendekiawan, wong pinter-pinter, pidato macam-macam, anti korupsi padahal nyolong sak piturute. Ini yang berkuasa terakhir-terakhir ini adalah pilar yang ketiga. Pilar keempat dan kelima yaitu agama, kebudayaan, adat istiadat, agama itu tidak pernah berkuasa. Dan yang dilupakan adalah yang keempat lima ini. Yang kita bangun sekarang yang keempat kelima. Yang dibangun maknya adalah yang keempat yang kelima, yaitu menghargai kebudayaan pribumi sejati yang ada dalam sejarah Indonesia, kemudian disambung dengan spiritualitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari kekuatan rakyat yang utama adalah pada yang keempat dan kelima, dan
Karena rakyat sendiri mewakilkan kekuasaannya kepada yang pertama atau yang kedua, yang kedua atau yang ketiga, keempat dan kelima. Yang belum pernah memimpin Indonesia itu yang keempat dan kelima. Tapi di Ma'iyah yang berkuasa adalah yang kelima dan empat. Maka rakyat akan sangat kerasan dalam Ma'iyah. Melarat toh kaya apa tetap seneng hati ini. Jadi melarat itu ya sedih, ya gak enak, tetapi tidak nomor satu gitu loh. Sing luwih nikmat itu adalah kerukunan, kebahagiaan, kejujuran di antara kita. Tidak berarti melarat itu terus disembah-sembah, sing enak itu melarat rek, yoga. Tidak primer sugih atau tidak sugih. Melarat itu tidak primer. Yang primer itu adalah Anda urip bener, urip nikmat satu sama lain, saling mengamankan satu sama lain. Maka itu yang dipanggil oleh Allah di Al-Quran. Allah di Quran tidak pernah mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu, ya ayyuhalladzina al-ghaniyun, yang ada adalah ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang selalu dianjurkan dan didorong untuk saling menciptakan rasa aman satu sama lain, antar kelompok, antar golongan, antar manusia, antar apapun saja, saling mengamankan satu sama lain. Dan itulah harapan kita ke depan. Maka Ma'iyah tidak pernah membenci kelompok apapun, dan Ma'iyah membiarkan anggotanya untuk aktif di tempatnya masing-masing. Sing NU mau ngajak gak masalah, tentara polisi gak masalah, asal awakmu nggawa kebenaran yang kita pelajari di Ma'iyah. Kon tukang ojek gak masalah, tapi ojo ngursul dadi tukang ojek, nikmatono dadi tukang ojek. Kon dadi apa wis kuli gak masalah. Lah rumah samu kon iku gak pelajari uripku, rumah samu aku tau dadi apa rek. Kon rada sinau uripku titik-titik ngono lho. Cek ro nek aku iki jan iki yo mek kere. Dan aku tidak menderita sebagai kere, tidak menderita. Aku nyambut gawe. Yang kasar pun saya pernah nyambut gawe, yang paling kasar pun saya pernah. Tapi saya nggak akan cerita soal itu. Gitu ya. Dengan pikiran-pikiran yang positif itu mudah-mudahan anak-anak Ma'iyah ini akan menjadi pembangkit dari zaman yang baru. Ma'iyah akan tidak hanya merubah zaman, tapi mereka akan menciptakan zaman yang baru. Nah arek-arek sing merintah Indonesia kayak sampean-sampean insyaallah nyolongnya gak nemen-nemen. Aku gak ngomong gak nyolong, tetep ono siji loro ya. Kon sedina suci terus karena ya ono ngentut-ngentute ya toh, tapi wudu meneh lak ngono ya. Ngono rek. Urip itu ada kotornya dikit-dikit. Gitu loh. Ono uang kok wangi terus berarti dudu uang iku mesti minyak wangi. Nek wonge mesti apek, kecut, badek, apa meneh rek? Lebus. Bayangkan Pak kayanya Indonesia. Bau saja. Kalau bahasa Inggris kan bad smell, good smell, that's all. Ya toh? Nek cara Jawa lu ya Allah, pesing, badek, kecut, tengik, sangit. Apa nek? Banger, siji meneh banger iku. Lu ngono kok gak gelem dadi wong Jawa, kok kepengin dadi wong Arab, kepengin dadi wong Barat, iku karepmu ya apa? Wis enak sugih malah melarat kon. Gitu loh. Kita tuh kaya raya apa saja. Tanah kita ada, tanah di dunia yang isinya sekaya tanah Indonesia, tidak ada. Tapi kita menyia-nyiakannya. Kita tidak punya istiqomah nilai-nilai, sehingga akhirnya kita menjadi budak di negara sendiri. Kemarin saya diskusi buku saya 30 tahun yang lalu di KPK, gelandangan di kampung sendiri. Dan Anda jangan mau jadi gelandangan di kampung sendiri, meskipun Anda tidak perlu jadi tuan di kampung sendiri, karena Anda tidak akan pernah memperbudak siapapun. Orang Jawa, orang Indonesia tidak pernah menjajah siapapun, tidak ada ceritanya. Mojopahit tidak menjajah siapa-siapa. Mojopahit itu ngerangkul, dijadikan satu samrat namanya. Samrat itu koalisi kayak ASEAN dulu Pak, bareng-bareng gitu. Tidak pernah ada penjajahan-penjajahan itu. Jadi awakmu yo ojo njajah. Wong Jawa iku mangku. Mulane rajane jenenge Mangku Bumi, Hamengku Buwono, mangku-mangku kabeh. Dadi pokoke wong Indonesia gak kira nyidek-idek sing ana iku mangku. Dan yang mangku pasti di bawah. Lho sampean sing teko-teko lor teko barat iku tak pangku, ojo ngisingi aku. Sampean ku tak pangku, tak los-los, tak sayang.
gitu loh. Jangan menjajah, kalau peristiwa sadisnya perang sosial tidak ada yang melebihi Indonesia. Tahun 65 itu tidak pernah terjadi di sepanjang sejarah dunia. Mulanya hati-hati di Indonesia. Arek-arek iki sabare gak karu-karuan. Nerimo ngalah. Wong Jawa ngomong ngalah iku artine apa kondo? Iku teko Allah, ngallah. Jadi menyerahkan dan percaya kepada kekuasaan Allah. Tak ngallah. Mergo wong Jawa ya ngalah kan gitu. Itu ya. Sabbahalillahi ma fis samawati wa fil ard. Semua bertasbih kepada Allah. Lebah-lebah bertasbih kepada Allah, binatang bertasbih kepada Allah, semuanya ya, angin, daun yang bergoyang, rumput, apapun saja, semua bertasbih kepada Allah. Terus ono sing takon, loh, watu iku benda anu ta, makhluk hidup ta kok bertasbih kepada Allah? Tasbih iku gak kayak kontok. Watu mau menjadi watu setia dengan hakikat watu, itu namanya bertasbih. Gak kok terus ono watu terus subhanallah subhanallah ya kok melayu kon. Bayang ono watu kok terus subhanallah subhanallah kok melayu kon gitu ya. Jadi tasbih itu macam-macam, sama dengan sholat itu macam-macam. Sholatnya Allah kepada Rasulullah tidak sama dengan sholatnya Rasulullah kepada Allah. Cintamu kepada anak tidak sama dengan cinta anak kepadamu, bentuknya, betul enggak? Kamu cinta sama anak, mau gendong, terus kon cinta karo ibumu kok gendong-gendong nganggu apa jenenge sewek, ya gak mungkin. Cinta bapakmu kok gendong nganggu sewek, lak keplekang dhewe kon musuh bapakmu, kan gitu ya. Jadi teman-teman sekalian di Maiyah, mudah-mudahan Anda dibimbing Allah betul-betul untuk punya bekal membangkitkan kembali Indonesia menjadi Indonesia yang sejati. Jati itu ngendek Gresik Pak Bupati, sing jenenge jati pirang desa ndek kene. Karena di seluruh Pulau Jawa orang membuat nama desa itu berdasarkan nama pohon, mayoritas. Jadi kata yang paling populer dan paling dipilih oleh orang Jawa untuk memberi nama desa adalah pohon jati. Jadi sing paling akeh jeneng jati rek, Jati Waringin, Jati Ngaleh, Jati Barang, Jati Roto, Jati itu paling akeh. Jati Sari ya. Nomor loro Tanjung, nomor telu Mojo. Itu tidak ada yang pernah mempelajari. Semakin engkau mengenal sejarahmu, semakin engkau bisa membangkitkan masa depanmu. Apa sebabnya? Kenapa kok Jati dipilih nomor satu? Karena orang Jawa itu sangat memperhatikan dan menomorsatukan kesejatian hidup. Maka pohon-pohon itu diberi nama berdasarkan hakikat yang ditangkap oleh orang Jawa. Pohon yang paling awet, paling kuat, dan paling lama usianya adalah jati. Itulah yang paling sejati, maka disebut jati. Itu temenan deh. Nek gayam itu adalah kudune setiap kota ono akeh pohon gayam karena dia yang paling mampu menyerap polusi, knalpot, asap dan seterusnya. Gitu. Mempelajari pohon tok aja bisa memperindah kabupaten kita. Alang-alang, ojo diremen alang-alang. Jenenge alang-alang ku ben mergo dia itu tolak bala. Maka jenenge alang-alang, ngalang-alangi, jelas. Ngono, dadi kon niku nek wedi disandet wong nandura alang-alang sing akeh. Kan gitu. Iki dipelajari, maksud saya bukan sedang mengklaim atau mengajari, ndak. Disinauni Pak masa silam itu disinauni. Jantung hati itu jati, jantung hati, jati. Maka ketika orang-orang itu terputus kepala dari badannya, Sunan Kalijogo menyambungnya dengan serpian kayu jati, tidak dengan terem besi atau mangga. Karena kalau ingin mencari kesejatian diri harus ada harmoni dan keseimbangan antara kepalamu dengan dadamu, antara badanmu dengan kepalamu, antara pikiranmu dengan hatimu. Kon gelut terus atine musuh pikirane. Kapan kon mendapatkan kesejatian? Harus mencari cara, ilmu dan apapun saja yang membuat harmonis antara pikiranmu dengan hatimu.
Itu surat An-Nur ayat 31. Pelajari. Indonesia ini sekarang tidak punya misbah. Dia hanya punya miskah dan zujajahnya kacau balau. Mesti cacat. Ini negara cacat. Bangsanya bisa menjadi cacat kalau diteruskan seperti ini. Ya, nek kon kepengin takon temenan, ono sing tak kandani, tak ceritani sing dawa. Tapi bengi iki aku sakno arek-arek wis melarat dikai sing macem-macem sakno. Itu kan diwon mikir sing abot-abot, cak kabotan cak aku iki utang gak bayar-bayar. Itu ya. Jadi alhamdulillah sampean delok Pak Bupati, arek-arek iki lho sampai jam 3 tahan lho mikir temenan. Sampean gak optimis nang Indonesia. Pak Perwira Polisi, Mas, ini anak-anak makyahan sampai jam 3 itu khusyuk berpikir. Di mana di muka bumi yang lain ada anak-anak ribuan berkumpul berpikir serius dengan niat yang tulus, dengan cinta kepada Allah, dengan cinta sesama rakyat yang luar biasa, tahan berjam-jam, gak ngoyo, gak ngombe. Ya apa uga tiga optimis nang Indonesia iki ya apa? Ya apa? Oh, buktine koyo ngene kok. Oh, arek cilik-cilik iki lho. Takone masalah cerdas-cerdas gak karu-karuan. Ngene ya, bismillah ya, oke.